Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran online pada pertemuan kali ini. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bentuk persamaan eksponensial hx pangkat fx dan hx pangkat gx. Ya, jadi ada dua bentuk persamaan eksponensial akan kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi yang pertama, jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka ada beberapa kemungkinan antara lain untuk menyelesaikannya, yaitu yang pertama, fx sama dengan gx. Yang kedua, hx sama dengan 1. Yang ketiga, hx sama dengan 0, asalkan fx dan gx keduanya positif. Jadi yang ketiga ini fx dan gx ini harus keduanya positif. Yang keempat, hx sama dengan negatif 1, asalkan fx dan gx keduanya genap, ataukah fx dan gx keduanya ganjil. Jadi jika syarat yang kedua ini kedua-duanya ganjil, maka penyelesaian daripada hx itu termasuk dalam himpunan penyelesaian. Jadi bentuk yang kelima ini yaitu basisnya, perhatikan ya, basisnya sama. Ya. Persamaan ini basisnya sama, pangkatnya yang berbeda, tetapi basisnya ini berbentuk fungsi, pangkatnya juga fungsi. Ya, jadi semuanya berbentuk fungsi. Jadi untuk menyelesaikan yang basisnya sama, pangkatnya berbeda untuk semua fungsi itu ada 4 langkah ya. Ada 4 langkah. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan keempat. Oke, baik, kita lihat bagaimana menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan persamaan eksponensial berbentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, atau persamaan yang kelima. Nah, oke, perhatikan contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial x pangkat 2 kurang 6x tambah 8 pangkat 2x tambah 1 sama dengan x pangkat 2 kurang 6x tambah 8 pangkat x kurang 2. Perhatikan soal yang pertama ini ya, basisnya sama, ya kan, dan basisnya berupa fungsi. Nah, pangkat yang berbeda. Oke, baik, kita selesaikan. Nah, kita ikuti langkah yang pertama ya, fx sama dengan gx. Nah, ingat, ini fx ini ya, tadi di rumus tadi nih. Ya, fx gx. Jadi fx dan gx disamakan ya. Oke. Nah, fx-nya itu 2x tambah 1 dan gx-nya x kurang 2. Oke, kita lakukan ya. Oke, kita samakan. 2x tambah 1 sama dengan x kurang 2. Nah, kita selesaikan. Ya, x ini pindah ke ruas kiri, 1 ke ruas kanan, sehingga kita dapatkan 2x kurang x sama dengan negatif 2 kurang 1. Hasilnya 2 kurang 1, yaitu sisa x, negatif 2 kurang 1 itu negatif 3. Jadi di langkah pertama kita dapatkan penyelesaiannya itu adalah x sama dengan negatif 3. Oke, jadi langkah pertama selesai. Sekarang kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu hx sama dengan 1. Ya, langkah kedua. Nah, perhatikan rumus tadi. Ini hx sama dengan 1 ya. Jadi ini berarti basisnya ya, bilangan pokoknya kita samakan dengan 1. Oke, kita lakukan.
Nah ini X pangkat 2 kurang 6X tambah 8 sama dengan 1. Jadi ini adalah basis ya, ini soal. Oke. Kita selesaikan. 1 ini kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga kita dapatkan S pangkat 2 kurang 6X tambah 8 kurang 1 sama dengan 0. Hasilnya X pangkat 2 kurang 6X tambah 7 sama dengan 0. Oke, nah ini bentuk yang terakhir ini adalah merupakan bentuk persamaan kuadrat. Nah ya, jika kita ingin menentukan nilai-nilai X yang memenuhi di persamaan ini, berarti kita harus faktorkan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu. Oke, kita coba faktorkan. Ini 7. Jadi kita cari bilangan yang hasilnya perkaliannya 7 jika dijumlah negatif 6. Ya, ternyata setelah kita pikir-pikir tidak ada bilangan bulat ya yang hasilnya positif 7 jika dikali negatif 6. Ya kan, faktor dari 7 kan 1 kali 7. 1 tambah 7 8. Negatif 1 kali negatif 7 itu juga 7. Negatif 1 tambah negatif 7 negatif 8, berarti tidak ada. Berarti tidak ada faktor bulat yang memenuhi kepersamaan ini. Berarti teknik memfaktorkan tidak bisa kita lakukan. Oke, kita tempuh cara yang kedua ya, yaitu dengan menggunakan rumus kuadrat. Ya, rumus kuadratnya jadi ya, jika ini tolong diperhatikan, jika ada persamaan kuadrat yang tidak bisa kita faktorkan atau tidak ada faktor bilangan bulatnya, kita bisa menggunakan rumus kuadrat. Nah, rumus kuadratnya X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B pangkat 2 kurang 4AC per 2 kali A. Nah, A itu adalah koefisien dari S pangkat 2. B itu koefisien dari X. C itu ini bilangan konstantanya atau tetapannya. Baik, kita sekarang substitusi semua nilai-nilai ya di sini dari sini. Oke, kita lihat. Nah, ini B-nya di soal kita adalah negatif 6 ini. Jadi kita ganti negatif 6 plus minus akar B pangkat 2 berarti tetap negatif 6 pangkat 2 kurang 4 kali 1 A-nya itu 1, koefisiennya ini 1. Ya, jadi 1 kali C-nya 7. Ya, per 2 kali 1 karena koefisiennya ini 1, jadi 2 kali 1. Oke, kita selesaikan. Negatif kali negatif 6 itu hasilnya positif 6 plus minus akar minus 6 pangkat 2 itu positif 36. Terus 4 kali 1 kali 7 28 per 2 kali 1 2. Oke, lanjut kita selesaikan lagi. Nah, ini tetap ya plus minus ya, yang kita operasikan ini 36 kurang 28 itu hasilnya 8. Jadi kita dapatkan 6 plus minus akar 8 per 2. Oke, lanjut. Kita masih bisa sederhanakan ini akar 8 ya, yaitu 6 plus minus akar 4 kali 2. Ya, jadi 8 itu 4 kali 2 per 2. Nah, lanjut. Akar 4 itu bisa kita tarik akarnya, itu hasilnya 2 akar 2. Iya kan? Nah, sekarang ini kita sederhanakan. Ini kan 6 bilangan genap, 2 genap, 2 genap. Karena semua yang ada di sini yang depan ini adalah bilangan genap, berarti pasti bisa dibagi 2. Saya bagi 2 ya. Oke. Bagi 2 ini 1. Bagi 2 juga 1. Bagi 2 3. Sehingga saya dapatkan bentuk sederhana 3 plus minus akar 2. Kan? Oke. Nah, 3 plus minus akar 2 itu artinya X1-nya 3 tambah akar 2 ya. Atau X2-nya 3 kurang akar 2. Oke. Jadi saya dapatkan penyelesaian untuk langkah kedua, yaitu X1 dan X2 ya. Oke, jadi ini 3 tambah akar 2, 3 kurang akar 2. Oke, nah sekarang langkah pertama selesai, langkah kedua juga selesai. Sekarang kita lanjut ke langkah yang ketiga. Yang mana itu? Kita lihat kembali rumusnya.
Hx sama dengan 0. Untuk langkah yang ketiga ini ada syaratnya. Fx dan Gx-nya keduanya harus positif. Ini. Jika ini harus terpenuhi sehingga kita bisa mendapatkan penyelesaiannya. Jika ini tidak terpenuhi berarti di langkah ketiga ini tidak ada penyelesaian. Oke, kita lanjutkan. Langkah yang ketiga. Ya, Hx sama dengan 0 ya. Hx sama dengan 0. Oke. Jadi langkah ketiga Hx sama dengan 0. Kita ganti basisnya. X pangkat 2 kurang 6x tambah 8 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan ini. Nah, kalau kita perhatikan bentuk persamaan kuadrat ini bisa kita faktorkan ya. Ini kan 8, negatif 6. Perkalian berapa? Hasilnya positif 8. Jika dijumlahkan hasilnya negatif 6. Ada ya yang bulat. Nah, ini dia. X kurang 4 kali X kurang 2. Ini negatif 4 dikali negatif 2 itu positif 8. Oke, benar. Negatif 4 ditambah negatif 2 itu negatif 6. Berarti cocok faktornya ya. Oke, sekarang kita selesaikan. X kurang 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 4. Atau X kurang 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Jadi di langkah ketiga ini kita dapatkan dua nilai X, yaitu X sama dengan 4 dan X sama dengan 2. Nah, apakah kedua nilai X ini merupakan penyelesaian? Itu kita harus uji ya. Kita harus uji kembali ini. Syaratnya tadi itu ini Fx dan Gx keduanya harus positif. Jika keduanya positif, maka yang nilai X yang tadi itu merupakan penyelesaian. Oke, kita uji dulu. Nah, untuk X sama dengan 4. Fx-nya tadi di soal. Ini ya, F4, jadi ini diganti 2 kali 4 tambah 1 ya. Dari mana ini rumus pangkatnya tadi ya? Di soal tadi coba dilihat kembali. 2x tambah 1 ya kan. Jadi x nya 4, berarti 2 kali 4 tambah 1. Hasilnya 8 tambah 1 9. Berarti F4 itu 9 positif. Kita cek lagi Gx nya ya, atau G4. G4 itu 4 kurang 2. Rumusnya tadi Gx itu kan X kurang 2. X 4 kurang 2. Hasilnya 2. Jadi kita lihat ini positif, ini juga positif, ya kan? Berarti F4 sama dengan 9 ini positif, dan G4 sama dengan 2 positif, maka X sama dengan 4 merupakan penyelesaian. Jadi ini X sama dengan 4 termasuk penyelesaian setelah kita uji, karena terpenuhi syaratnya positif. Oke, kita lanjut menguji yang kedua, X sama dengan 2 ya. Kita uji kembali sama caranya ini. Untuk X sama dengan 2 kita substitusi masuk ke F2. Ini kan 2, berarti F2 sama dengan 2 kali 2 tambah 1. Nah, ini kan tadi rumus Fx-nya tadi kan 2x tambah 1 di soal ya. Oke, kita selesaikan 2 kali 2 4 tambah 1 5. Oke, 5. Jadi F2 5. Sekarang G2 lagi. G2 itu sama dengan 2 kurang 1. Itu hasilnya 1. Perhatikan 5 1. Keduanya positif. Ya kan, karena F2 sama dengan 5 itu positif, dan G2 sama dengan 1 juga positif, maka X sama dengan 2 merupakan penyelesaian. Jadi untuk langkah yang ketiga, kedua nilai ini merupakan penyelesaian. Oke, kita lanjut ke langkah yang keempat atau yang terakhir. Hx sama dengan negatif 1. Nah, ini ada juga syaratnya. Coba diperhatikan. Hx sama dengan 1 asalkan ya, atau jika boleh Fx dan Gx keduanya genap. Jadi ini harus sama-sama genap, ataukah ini berdua sama-sama
ganjil. Nah, salah satunya saja terpenuhi, maka penyelesaian di sini merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial. Oke, kita lihat lagi. Nah, kita ganti ini ya, basisnya yaitu X pangkat 2 kurang 6X tambah 8 sama dengan negatif 1. Kita pindahkan ke ruas kiri ya. Oke, hasilnya X pangkat 2 kurang 6X tambah 8 positif 1 ya, berubah tanda sama dengan 0. Hasilnya X pangkat 2 kurang 6X tambah 9 sama dengan 0. Nah, ingat, ketika kita menemukan ya persamaan kuadrat, berarti itu kita akan memfaktorkan ya. Jika tidak bisa difaktorkan, kita bisa gunakan rumus kuadrat seperti di langkah yang kedua tadi. Nah, kita coba uji ini. 9 ini min 6. Perkalian berapa yang hasilnya positif 9 jika dijumlah negatif 6? Nah, ada ya, yaitu X kurang 3 ya kan, kali X kurang 3. Nah, kita uji. Negatif 3 kali negatif 3 positif 9. Negatif 3 ditambah negatif 3 negatif 6, berarti cocok ya. Nah, ini sama, berarti kita ambil satu saja. Jadi kita dapatkan X sama X kurang 3 sama dengan 0 ya. X kurang 3 sama dengan 0 atau X sama dengan positif 3 ya. Maaf ya, positif 3 di sini ya. Ya, ini positif 3 ya, bukan ya. Oke. Jadi positif 3 ya, pindah ruas. Oke. Nah, sekarang kita uji nih, kita mau uji ini X. Apakah X sama dengan 3 ya? Merupakan penyelesaian. Ya, ingat syaratnya tadi, Fx dan Gx keduanya positif. Ini kembali lagi ya. Fx dan Gx keduanya genap. Maaf ya, genap. Ataukah keduanya ganjil. Oke, sekarang kita uji. Nah, ini uji ya, X sama dengan negatif 3. Oh, maaf, salah ini. Harusnya di sini positif 3 ya. Oke. Kita hapus saja dulu. Jadi ini adalah positif 3. Kita uji. Nah, ini F. Nah, ini salah ya. Berarti di sini kita ganti. Nah, ini F3 ya, sama dengan 2 kali 3 ya, 2 kali 3 tambah 1. 2 kali 3 tambah 1. Hasilnya ini. Jadi hasilnya adalah positif 6. 2 kali 3 6. Jadi ini positif 6 ya. Maaf ya, positif 6. Ya, jadi positif 6. Jadi hasilnya adalah ya, ini 6 tambah 1 itu hasilnya positif 7. Nah, jadi ini positif 7 ya. Jadi ini salah. Iya. Jadi sini 7 ya. Oke. 7. Jadi ini 7. Oke, lanjut. Kita uji lagi untuk GX-nya. Ya. GX-nya itu 3. Ini salah lagi ya. Kita hapus dulu. Ya, jadi G3 sama dengan 3 kurang 2. Hasilnya ya, 3 kurang 2 itu hasilnya 1.
Kalau 5 sini ya 1 sini, maaf. Ya. Ya, jadi 1. Nah, sekarang kita lihat F3 7, G3 1. Ya. Nah, sekarang kita lihat keduanya genap. Keduanya ganjil, ya kan? Nah, Fx Gx. Nah, kita lihat 7 itu ganjil, 1 juga ganjil. Nah, jadi terpenuhi syarat, kedua-duanya ganjil. Berarti karena kedua-duanya ganjil, maka X3 merupakan penyelesaian. Iya. Jadi X sama dengan 3 merupakan penyelesaian. Ya. Karena kedua-duanya ganjil, terpenuhi syarat. 7 ganjil, 1 ganjil, berarti X sama dengan 3 merupakan penyelesaian. Nah, kesimpulan akhirnya adalah himpunan penyelesaian itu kita ambil semua, mulai langkah 1 sampai yang terakhir. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya itu min 3, ya kan? Min 3, 3 tambah akar 2 ini, 3 kurang akar 2 ini syarat yang kedua, ya kan? 4, 2 ini syarat yang ketiga. Kemudian ya keempat 3. Tambah lagi ya, maaf, kita tambahkan dulu sini 3. Jadi mesti ada 1 sini 3 ya. Oke. Oke. Jadi 3. Jadi inilah himpunan penyelesaian dari soal yang pertama ya. Jadi tolong untuk soal yang pertama kita akan selalu menyelesaikan dengan menggunakan keempat langkah ini. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke rumus yang berikutnya. Oke, ini rumus yang ke-6 atau persamaan eksponensial berbentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Perhatikan, basisnya ini yang berbeda, ya kan? Tapi basisnya berupa fungsi juga. Nah, ini pangkatnya sama dan pangkatnya berupa fungsi. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk eksponensial seperti ini? Itu langkahnya ada 2. Pertama, hx sama dengan 0. Jadi hx ini pangkatnya ini, iya kan, kita samakan dengan 0. Nah, ini dengan syarat fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Jadi tidak boleh 0 ya. Jadi langkah pertama pangkatnya disamakan dengan 0 untuk persamaan yang ke-6. Yang kedua, fx sama dengan gx. Jadi basisnya kita samakan. Oke, jadi basisnya kita samakan. Oke, baik, kita lihat contoh soalnya. Nah, ini dia. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial x pangkat 2 kurang 5x tambah 9 x pangkat 2 kurang 4x tambah 3 sama dengan 2x tambah 3 pangkat x pangkat 2 kurang 4x tambah 3. Perhatikan soal yang kedua ya, baik-baik. Basisnya yang berbeda. Nah, ini basis yang berbeda tetapi pangkat yang sama. Jadi cara penyelesaiannya pertama, nah ini hx sama dengan 0. Pangkatnya ya, perhatikan tadi rumusnya. Ini hx, pangkat kan? Nih, ya. Jadi hx sama dengan 0. Berarti x pangkat 2 kurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Jika ketemu bentuk persamaan kuadrat, berarti kita harus memfaktorkan kembali. Nah, ternyata kalau kita perhatikan bentuk ini bisa difaktorkan ya. Teknik memfaktorkannya yaitu mencari bilangan yang hasil kalinya 3 jika dijumlahkan negatif 4. Yang mana itu? X kurang 3 kali X kurang 1 sama dengan 0. X kurang 3, ya kan, kali X kurang 1. Min 3 kali min 1 positif 3. Min 3 tambah min 1 positif 4. Maaf, negatif 4. Dipas ya. Kita selesaikan. X kurang 3 sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Atau X kurang 1 sama dengan 0,
X sama dengan 1. Nah, jadi kita dari langkah pertama ini kita dapatkan nilai X 3, X sama dengan 1. Oke, lanjut ke langkah yang kedua. Apa itu? Fx dan Gx nya sama, ya. Berarti basisnya disamakan, Fx sama dengan Gx. Ya, Fx nya kan ini. Nah, ini. Perhatikan soalnya rumusnya tadi ini Fx Gx, ya. Nah, kita samakan itu. Nah, ya, Fx sama dengan Gx, maka kita dapatkan X pangkat 2 kurang 5x tambah 9 sama dengan 2x tambah 3. Oke, kita selesaikan ini, ya. Nah, kita pindah ruaskan ini ke ruas kiri, ini juga ke ruas kiri, berarti berubah tanda. X pangkat 2 kurang 5x kurang 2x tambah 9 negatif 3 sama dengan 0. Ini positif berubah tanda, ya. 2x juga negatif 2x. Kita selesaikan ini negatif 5 dengan negatif 2 berarti negatif 7. 9 kurang 3 6. Nah, ini kita faktorkan kembali. Apakah ini bisa difaktorkan? Ya, kita lihat. Cari faktornya 6. Oke, ternyata bisa, ya. Yaitu X kurang 6 kali X kurang 1 sama dengan 0. Nah, hasilnya X kurang 6 sama dengan 0, X sama dengan 6, atau X kurang 1 sama dengan 0, atau X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk soal yang kedua yaitu 1. Karena ada 21 ini sama, ya, 1 saja yang diambil, ya. 1 mewakili 3 dan 6. Ya. Oke, jadi inilah pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini, ya. Untuk bentuk persamaan eksponensial 5 dan 6. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan selanjutnya kita melangkah untuk mengerjakan soal-soal latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.